prinsipnya begitu. Makanya tetap saya tunggu, saya selesaikan dengan seperti normal. Jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih, gratis. Warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sahabat konco ojol Indonesia di seluruh Indonesia, semoga punggungmu dikuatkan, pundakmu dikuatkan, dan rezekimu dilancarkan, amin ya robbal alamin. Sebenarnya saya udah lama nggak bikin video ya rekan-rekan. Ada yang nggak ada pembahasan yang penting, jadi saya coba berbagi cerita bahwa saya kemarin beberapa hari yang lalu mendapatkan order GoFood di mana customernya tidur, habis order langsung ditinggal tidur ya rekan-rekan. Nah, sebelum saya melanjutkan cerita saya, sebelum saya berbagi pengalaman, saya minta tolong dibantu untuk subscribe ke channel ini ya rekan-rekan ya, biar tambah semangat bikin videonya dalam berbagi pengalaman, berbagi cerita. Oke rekan-rekan, saya selama saya menjadi ojol sudah 3 kali dapat orderan GoFood yang langsung ditinggal tidur oleh customernya ya. Yang pertama itu kurang lebih di tahun 2019. Pada saat itu sih insentif masih 200.000 ya. Saya dapat orderan itu jam 5 lah. Jam 5, terus karena orderannya agak jauh ya, sekitar perjalanan setengah jam, sampai jam 5:30 sampai di lokasi. Nah, pada saat di lokasi saya konfirmasi untuk customernya itu nggak dibalas ya rekan-rekan ya. Nggak dibalas itu hampir lebih kurang dari jam 5:30, jam 6, setengah 7, jam 7:30 selesai habis sholat isya. 2019 itu insentif masih 200.000 ya. Jadi setelah lama dikonfirmasi nggak ada balasan, pada waktu itu juga nomor customer itu masih bisa dipindah ke nomor WA ya, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan customer maupun driver nomor ponselnya sudah dirahasiakan ya sama pihak aplikator. Pada waktu itu belum ya, pada waktu 2019 itu belum. Jadi lewat aplikasi udah di chat, di telepon, di lewat WA juga sama, di telepon, terus di WA sampai kurang lebih 2,5 jam ya. Rasanya sih kesel juga pada waktu itu, cuman gimana ya, harusnya jam sibuk itu kita bisa mendapatkan 3-4 orderan. Karena ditinggal tidur sama customernya, akhirnya nggak bisa tutup poin waktu itu ya. Waktu itu harus kejar waktu untuk 30 poin ya. Kalau waktu itu GoFood itu masih 2 poin, jika di jam sibuk itu tambah setengah poin, jadi 2,5 poin. Nah, dengan jam sibuk itu kalau misalkan dapat 4 orderan, itu poin kita tambah 2 poin di jam sibuk, kan lumayan kan untuk mengejar 30 poin di jam sibuknya. Karena kalau kita dapat tambahan poin kan kita nggak terlalu malam. Waktu itu tutup jam kerja itu aplikator itu sampai jam 12 tepat, jam 00 lah. Jadi kesel, dongkol, di chat, di telepon, bolak-balik nggak bisa, dipindah di WA juga nggak bisa. Akhirnya saya WA pada waktu itu.
kebetulan cowok ya yang order. Mas, Om, jika Anda masih punya niat baik, tolong hubungi saya di nomor ini. Terus setelah itu saya selesaikan ya. Terus orderannya saya bawa pulang. Waktu itu orderannya itu burger ya, kurang lebih nilainya itu 160.000, dengan risiko mau dilaporin atau mau di apa namanya ya, saya sudah nggak peduli. Saking keselnya saya selesaikan. Terus burgernya itu saya bawa pulang. Saya tinggal pesan bila mana Om atau Masnya punya niat baik, tolong hubungi ini. Akhirnya jam 7:30 saya tinggal pulang. Itu kejadian yang pertama ya rekan-rekan. Untuk kejadian yang kedua, ada sih di story, udah saya pernah jadiin konten juga. Nanti saya saya spill di deskripsi. Itu kejadiannya ya belum lama sih, sekitar 1 tahun ya, 1 tahunan lah. Waktu itu kejadiannya di perumahan Lipo Cikarang. Biasalah di rumah elit ya rekan-rekan. Setelah order sudah saya konfirmasi, minta alamat tepat alamatnya, nggak ada konfirmasi, nggak ada balasan. Dan setelah saya antarkan, kurang lebih waktunya sama juga ya, 15 menit lah karena deket. Ternyata alamatnya itu salah. Yang semestinya nomor 31 saya antar di rumah sebelahnya, nomor 29. Nah, alamat, kenapa saya antar di yang harusnya nomor 30 tapi nomor 29? Karena alamat yang tertera di aplikasi itu nomornya nomor 29, jadi saya anterin di nomor 29. Nah, setelah kira-kira ada kurang lebih jeda waktu 2 jam, ternyata omnya yang order makanan ini nanya, kok nggak sampai-sampai gitu. Kan sudah saya anterin, saya bales sih waktu itu di chat, sudah saya anterin di nomor 29. Bukan, waktu itu sudah jeda beberapa orderan gitu, nggak saya bales gitu. Terus di pesan di aplikasi saya, dia merasa bersalah juga sih, habis order langsung ditinggal tidur gitu. Ternyata salah ya. Untung harganya, nilai dari orderan tersebut kecil ya teman-teman, ada sekitar 35 lah buat sarapan pagi, tapi nggak nyampe. Ternyata nggak nyampe ya, salah sendiri sih. Maksudnya sudah dikonfirmasi nomor rumahnya, tapi karena mungkin lelah, ngantuk ya, terus ditinggal begitu aja, karena mungkin merasa yakin sudah tepat seperti biasa. Terus akhirnya ya sudah, tidak saya untuk makanannya nggak saya ambil, nggak, ini orang udah jeda beberapa waktu yang lama, jadi ya siap-siap nanggung risiko pada waktu itu saya. Artinya siap-siap kalau sewaktu-waktu dilaporin sama customernya gitu. Itu yang kejadian kedua ya rekan-rekan. Terus yang ketiga belum lama lah, seminggu yang lalu gitu. Sama juga untuk alamat anternya, namanya dikontrakan kan, nggak jelas di situ. Lalu saya tanyain alamat tepatnya di mana, nggak dibalas juga. Terus orderan tersebut saya antar, sudah di depan rumah, maksud saya sudah di titik antarnya, pas di titik antarnya. Saya foto lokasi tersebut, saya kirim, nggak dibalas. Ini lebih lama lagi, dari jam 5:30 sama orderannya, kurang lebih jam 5:15 ya, karena deket. Jam 5:30 udah nyampe. Akhirnya sampai waktu maghrib nggak ada balesan ya, nggak ada balesan. Akhirnya
tidak saya selesaikan, cuman saya bawa pulang karena memang lokasinya dekat, saya bawa pulang, termasuk orderannya saya bawa pulang. Bahkan sebelum saya pulang itu ada apa ya? Ya ada pemilik toko di situ yang ingin mengganti nilai orderan tersebut gitu kan. Karena saya cariin hampir dari jam 5:30 sampai habis maghrib nggak ketemu kan, mau dibeli gitu, maksudnya mau dibantu seharga nilai orderan tersebut. Cuman karena saya apa ya, bukannya saya orang terlalu sabar atau enggak juga, maksudnya ya sudahlah, kalau saya bisa sanggup menunggu orderan 2 jam sampai 3 jam, masa iya sih untuk menyelesaikan orderan dengan waktu segitu saya nggak bisa. Akhirnya tetap saya menolak niat baik dari pemilik toko tersebut ya. Langsung saya bawa pulang, tetap saya konfirmasi sampai jam 9. Jam 9 kurang 5 menit ternyata pesan saya yang ada di chatting aplikasi dibuka. Mungkin orangnya nggak bales karena merasa bersalah, ditinggal tidur. Akhirnya di situ saya pas waktu itu dibuka dan aktif, nah saya chat lagi, itu makanannya mau digimanain, akhirnya buat bapak aja gitu. Masalahnya bukan makanannya buat bapak aja untung atau nggak untungnya gitu, cuman ya saya merasa merasa nggak enak aja gitu. Cuman orangnya maksa untuk bapak aja karena mungkin dia merasa bersalah ya, karena sudah membiarkan saya menunggu dari jam 5:30 sampai jam 9, dan orangnya minta maaf karena kelelahan habis pulang kerja gitu kan. Ya sudahlah gitu. Di sini bukan saya ingin menunjukkan bahwa saya sabar ya menghadapi customer yang seperti ini, bukan. Cuman gimana ya, saya berpikirnya sih kalau udah rezeki sih pasti sampai ke tangan saya. Cuman kalau belum rezeki, mau kita kerja gimana pun juga ya mungkin nggak akan sampai di tangan saya sih. Saya prinsipnya sih begitu, makanya tetap saya tunggu, saya selesaikan dengan seperti normal.